Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dan dalam satu kaulnya ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, bahwasanya salat itu sebagai sarana mi'raj atau bertemunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika posisinya sedang sujud. Ketika Rasulullah SAW sebelum di-Isra dan Mi'rajkan, maka dikisahkan beliau dioperasi dulu hatinya, dibedah, dikeluarkan penyakit hati, kemudian dimasukkan nur cahaya keimanan. Barulah kemudian beliau diperjalankan, di-Mi'rajkan hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ketika kita sholat dan ketika kita ingin khusyuk di dalam sholat kita, maka wajiblah kita membersihkan dulu hati kita dari 3 perkara. Karena bagaimanapun kita belajar kiat-kiat khusyuk di dalam sholat sampai menghatamkan 1 buku, tapi sebelum kita bersihkan 3 perkara ini di dalam hati kita, maka tentu tidak mungkin kita bisa khusyuk di dalam sholat. Perkara yang pertama yaitu az-zunub, yaitu dosa. Dosa ini menyebabkan hati seorang hamba menjadi keras, sehingga kalau semakin lama semakin menumpuk, maka dia tidak akan merasakan kelezatan ibadah. Tidak mungkin dia khusyuk ketika seperti itu. Apalagi kalau sudah menumpuk lagi dosa itu, dia akan menjadi malas untuk ibadah. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang maknanya bahwa sesungguhnya kotoran yang disebabkan oleh dosa itulah yang kemudian mengotori hati dengan sebab apa yang mereka lakukan berupa dosa-dosa. Kemudian yang kedua, perkara yang menghalangi kehusuan itu yaitu hubbud dunya, cinta dunia, lebih-lebih kalau cintanya sangat kuat terhadap dunia. Buktinya ketika kita mulai sholat Allahu Akbar, mulut kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Allah Maha Besar, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Begitu ucapan kita. Akan tetapi ternyata yang hadir lebih besar di dalam hati kita, harta benda, orang-orang yang kita cinta, dan sebagainya. Tentu saja ini juga di dalam Al-Quran disebutkan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Kita tidak akan merasakan bahwa akhirat itu lebih baik, ibadah itu sangat lezat bila hati kita masih terpengaruh dengan cinta yang lebih terhadap dunia ini. Kemudian yang ketiga, yang menghalangi kehusuan seorang hamba sehingga tidak bisa mi'raj dengan sholatnya, yaitu al-maradul qulub, penyakit hati, baik berupa kesombongan, riya, dengki, iri hati, dan lain sebagainya. Karena ini adalah kotoran, tidak mungkin di dalam satu hati itu cahaya keimanan akan bersatu dengan kekotoran hati. Maka kalau kita ingin hati kita bersih sehingga mampu menghadirkan kehusuan di dalam sholat, maka wajib pula kita bersihkan hati ini dari penyakit hati. Di dalam hadis sebagai penutup, Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah derajat seorang hamba an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan tentu ini tidak bisa kita hadirkan kecuali
kalau kita sudah membersihkan hati kita dari 3 perkara ini. Itulah makna dari perjalanan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibersihkan hati beliau sebelum bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.